saya lenggah, dipun suwun catur selenggah. Dipun suwun catur selenggah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Badminton iku lak penggawean arek cilik. Ana kok didodok se. Terus kok sitok direbuti wong papat. Lah yen nang omahku tak kei kok 5-5. Ya, kalau pas kalah ngomong gitu Re. Kalau pas menang lah saya ngomong lain lagi kan gitu kan namanya orang Indonesia kan ahli teknologi internal, ahli menghibur diri. Kalau istri cantik ngomongnya lain, istrinya tidak cantik ngomongnya lain tapi tetap gembira. Istrinya tinggi kok sampean segitu kok istrimu segini loh. Perbaikan keturunan. Ini kalau disekatan kalau hilang mudah nyarinya. Dek. Nah, sekarang kan? Lo kalau kecil, lo lebih mudah lagi mereka jundul lah. Lepas lolos cepet lolos kan gitu. Oh no ayah. Orang Indonesia dijajah, makanya kita tidak kunjung mampu melakukan revolusi. Kenapa? Karena kita sangat pintar mengakali hati kita sendiri. Karena kita sangat tangguh untuk memaafkan keadaan kita. Dan saya tanya, Anda ingin melihat itu sebagai kelemahan atau sebagai kekuatan? Tergantung Rizal Ramli. Kalau dia serius, kita bisa lakukan revolusi. Oke, nanti kita dengarkan bersama-sama. Oke. Nanti kita akan sampai ke, tapi intinya sekarang Anda yakin nggak bahwa kalau Anda mau bangkit, apa yang akan dia lakukan dengan demo anti BBM itu hanya salah satu paket kecil, dan kita masih akan punya paket-paket besar untuk menjelang perubahan peradaban besar di seluruh dunia, di mana Indonesia akan merupakan salah satu pelopor dan pemimpinnya. Dengan manusia-manusia yang penuh bakat, manusia yang tidak bisa ditindas, yang dianiaya tidak mati-mati, yang dibikin miskin tapi ketawa terus. Itulah manusia Indonesia. Yang diperkosa sampai yang memperkosa capek, yang diperkosa sampun tak. Loh, kita kalau berkelahi kan bukan begini. Begini kita kalau di desa saya kalau berkelahi gitu. Bukan, jadi orang yang sakti bukan yang pandai menjatuhkan. Orang yang sakti adalah orang yang pandai jatuh. Artinya dia dijatuhkan tidak masalah. Dia pandai kok jatuh. Betul enggak? Betul enggak? Ayo mas, jatuh no, telebok. Matik mana ayo, telebok. Suwese sini bano. Aduh, kok gak matek-matek kan? Itulah bangsa kita. Itulah Indonesia. Dan gitu. Kenapa kita kalah terus loh? Orang kuat kok, nggak butuh menang. Sejak dulu kalah. Aku seneng kalian bergembira. Nah, tujuanku cuma itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau ada pasien di rumah sakit sudah mau mati, aku tidak akan katakan sebentar lagi, 2 hari lagi kamu mati. Tidak, kamu akan hidup, kamu akan menjadi perintis bangsa. Oh iya toh gitu, mari minum mati. Terserah lah, tapi pokoknya that's Indonesia, the way of Indonesian people survive, kan gitu kan? Dan kita akan lambat atau cepat, kita berbuat atau tidak, zaman akan bergulir, zaman akan berubah, Indonesia akan berubah. Pemerintahan yang tidak benar tidak akan lama bertahan. Benar. Dengan atau engkau atau tidak dengan kau berbuat, cukup dengan keyakinan. Bismillah. Selesai besok. Lu kok gak situ? Oh biasa gak situ. Proses. Tidak tercapai itu kan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kalau doa kita tidak terkabul, biasa. Pengistighosah, ya Allah, dia gak tercapai kok. Tidak apa-apa, biasa. Tapi pokoknya kita semangat terus, nekat. Pokoknya kita bangsa nekat. Ada kata nekat dalam bahasa Inggris, Bang Mujizal? Ada. What is nekat in English? No. What is nekat in Arabic? Mal mana an-nekatu fil Arabiyyah? Iya. Indonesia satu-satunya orang yang punya peradaban nekat.
Bahasa Surabayanya bonek, bahasa Jogjanya mupus. Mupus itu gimana pemerintahan gini-gini, gimana korupsinya gini-gini, gimana BBM naik. Orang Jogja menjawab dengan satu kata yang singkat, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak tidur, that's all. Dan selesai masalah. Rumahnya hancur oleh gempa, lapor ke saya, alhamdulillah rumah saya diterima oleh Tuhan. Saya baru bikin seminggu loh saya tempati, langsung diterima loh rumah saya, alhamdulillah, masya Allah. Wah, seneng banget saya gitu. Iya coba, emang ada sufi di Arab, di Timur Tengah yang punya kebijaksanaan kayak orang Jogja itu? Rumahnya hancur lebur, dia ketawa, ya Allah diterima loh rumah saya. Coba itu mustahil. Anda tidak masuk surga itu mustahil. Masuk surga pasti, Pak Rizal masuk surga, cuma lewat neraka dulu Pak. Kalau mau tidak lewat neraka ya kasihan dong teman-teman kita yang di neraka, kasihan. Kita sambangi sebentar ke sana. Yang penting Rizal Ramli tidak bercita-cita hanya menjadi Menko, harus jadi presiden. Pada ini barang lula apa benar? Nah apa-apa, tenang, kalau di sini ini loh, di seluruh dunia tidak ada demokrasi kayak begini. Hanya Indonesia yang kita ini pokoknya yang penting makan demokrasi. Tidak ada nasi, tidak masalah, yang penting makan demokrasi. Ya lu tak ngerti? Iya toh? Wong segmen Genderi Cinta ini juga tidak ada maknanya kok di Indonesia. Mestinya kayak gini ini kan siaran langsung ini kan. Mestinya loh ya. Mestinya kan gini ini kan siaran langsung, masa nggak ada yang dengerin. Kalah sama kembali ke kalah kita, nggak laku raimu. Ada progresifnya kurang apa, kritisnya kurang apa, keberaniannya kurang apa, urgen dan akuratnya kurang apa, tapi kalah sama kembali ke RPW. Sudah ngebon Mbah Suret loh, masa nggak laku juga. Lah wes ya. Jadi memang Indonesia ini memang busuknya sangat lama, saking tahannya kita sebagai manusia. Dan ya Allah, itu berarti bangsa ini engkau janjikan akan menjadi bangsa yang akan memimpin dunia, dan Indonesia akan menjadi ratunya dunia. Ini beneran, bukan raja dunia, ratunya dunia. Bedanya, kalau raja itu di atas, kalau ratu di bawah. Loh. Loh. Sebentar, ini bukan main-main. Cara kita berkuasa itu bukan menekan, memangku. Betul nggak? Begitu kita pangku, kalah dia merasa sedang berada di atas, padahal kita pangku. Aku tanya, kalau di Jawa Timur, wes gak apa-apa sendok ono arek iku. Disendok tante, disendok gini loh Mas. Diperlakukan pakai sendok, diserok atau disendok. Saya tanya, ini sendok, ini makanan yang lebih kuat posisinya, sendoknya apa makanannya? Sendoknya. Dan itu antropologi kita itu nyendok tidak apa-apa, kita di bawah-bawah tidak apa-apa. Nanti kalau saya sudah capek baru tak ambrol gitu kan. Makanya kita suka jadi sendok di bawah kan gini. Kan gitu. Makanya semua raja Jawa, raja mana saja selalu namanya bukan, selalu namanya apa? Mangku. Mangku Bumi, Mangku Buwono, Mangku Wanito, Mangku. Berada pada situasi yang sebenarnya akan semakin krusial untuk benar-benar mempertanyakan dirinya bisa terus atau tidak. Itu yang dimaksud. Enggak ngerti maksudnya, Lubis. Itu yang dimaksud. Kursus dulu kamu, kursus dulu. Nah, teman sekalian, sebelum saya memperkenalkan teman kita Bapak Ibrahim Ghaffar dari Malaysia dan teman kita yang lain dari Malaysia juga yang menerjemahkan puisi beliau ke dalam bahasa Mandarin, Mbak
Dr. Gio. Nah sebelum itu kita hitung dulu. Tadi kan beliau sudah mengajak bahwa ini kita akan melakukan pergerakan semampu-mampu kita untuk menolak kenaikan BBM. Oke. Yang harus kita hitung pada malam hari ini ada dua hal. Yang pertama, siapakah saja komponen-komponen, apa saja komponen-komponen yang kira-kira bisa melakukan hal yang sama meskipun dari berbagai sudut yang berbeda. Nah itu apa saja kira-kira. Nomor dua, dalam bentuk apa gerakan atau mungkin cukup indikator dari yang tadi saya sebut. Ini memang sudah krusial. Tadi beliau mengatakan beda 2 tahun yang lalu BBM naik dengan sekarang ini beda. Itu nanti harus kita temukan indikator sosialnya, mungkin juga psikososialnya, mungkin juga kulturalnya. Tapi pertanyaan pertama adalah komponen apa saja yang bisa melakukan hal itu? Coba kita hitung dalam kehidupan bernegara itu ada apa saja. Siapakah yang seharusnya nomor satu mengkritisi rencana kenaikan BBM dalam sebuah sistem bernegara? DPR. Maka hitunglah malam hari ini DPR kira-kira bagaimana sikapnya? Belakangan daripada KPK. KPK ini kapan kapokmu kan? Oke, parlemen. Parlemen kan tidak satu wajah. Parlemen kan ada bermacam-macam segmen. Ada parlemen yang itu kan berlapis-lapis. Ada malaikatnya, ada iblisnya, setannya, jinnya, segala macam. Dan bisa jadi ada persambungan sindikasial di antara mereka. Apalagi nanti ada persambungan yang sifatnya subversi. Ada mafia beras, ada segala macam. Sehingga lebih complicated lagi sebenarnya. Nah, maka beliau harus menemukan di tengah multi connect sindikat-sindikat itu potensi-potensi yang memungkinkan untuk bisa melakukan hal yang sama meskipun tidak dalam kerjasama yang formal. Misalnya parlemen itu kalau bukan wakil rakyat ya sudahlah, wakil partai, wakil parpol. Nah kan Anda bisa sekarang agak analisis kira-kira parpol mana sih yang kira-kira cenderung setuju BBM naik dan kira-kira parpol mana yang kurang cenderung setuju BBM naik. Bukan PKS. kuning sama biru. Apa itu kuning sama biru? Golkar. Kalau biru itu Demokrat. Oh ya salah Pak, jangan biru, biru itu langit ya. Oke. Tapi harus partai yang apa namanya, skala prioritasnya nomor satu adalah partai yang kira-kira sekarang paling online dan paling kuat untuk bisa melakukan kontribusi yang sama dengan Anda. Jadi kalau Anda tidak ke DPR karena wakil Anda sudah tidak setia kepada ketuanya, Anda ini kan ketuanya, mereka wakilnya kan gitu. Kan begitu kan? Iya, betul. Yo apa wakil gaji ini saono gawe ketua nih gombal kabeh nih ketuanya, ya Allah, dapuran ini kayak gini kok ketua ya. Sementara wakilnya bawa laptop, bawa tas mengkilat, raimu gitu ya. Gak bisa ketua itu ya opo ya. Tuhan ini juga mengizinkan loh gini ini terjadi tuh. Saya tuh ya aneh juga kadang-kadang sama Tuhan. Tuhan kok ya tega-teganya sampean itu. Wong ketuanya gendo-gendo gini, wakilnya kaya raya ndak karu-karuan, studi banding aja kemana-mana. Oh ala Gusti Pangeran. Makanya iblis itu sekarang yang paling marah kepada umat manusia di muka bumi. Karena iblis sudah mengatakan kepada saya mulai hari ini saya akan melakukan sejumlah hal yang radikal di muka bumi dan saya akan bekerja sama dengan malaikat Israel. Karena Israel ini dulu yang diperintah Tuhan untuk mengambil tanah liat di bumi untuk dibikin manusia. Nanti saya akan jelaskan filosofi dan segala macamnya, tapi pokoknya kerjasama sama Israel karena Israel ini juga jengkel. Sudah sangat jengkel nih sama sejumlah manusia di Indonesia. Gitu.
Karena iblis mengatakan ini BBM naik, pejabat korup, orang bentrok, orang korupsi, orang tidak punya nurani. Yang disalahin saya, Cak, katanya iblis. Saya ini salah apa, kata iblis. Itu yang kepelacuran, yang skandal-skandal itu ngaceng-ngacengnya dewe aku yang bicara mau apa kan itu. Iblis itu tidak punya nafsu seks, sehingga tidak mungkin iblis ini mengajarkan nafsu seks kepada manusia. Iku tekmu dewe, gentalomu dewe, gendomu dewe, kok iblis yang disalahkan. Asal ada orang maksiat, wah itu dipengaruhi iblis. Iblis marah besar sekarang. Asal ada orang mencuri, korupsi, katanya iblis yang salah. Saya itu salah apa, kata iblis. Mereka itu enggak saya apa-apa, itu nyolong dewe. Kata iblis begitu sama saya, terus tak lulus. Sabar dek. Tenang. Terus iblis, saya akan buktikan. Dulu ketika Habil dibunuh oleh Qabil, mana pengaruh saya? Tidak ada. Apa potensiku untuk mempengaruhi Habil sehingga membunuh Qabil? Qabil sehingga membunuh Habil? Tidak ada. Itu karena dia cemburu melihat kakaknya dikasih istri yang cantik oleh Adam, sementara istri dia kalah cantik dari kakak. Itu cemburunya sendiri, dengkinya sendiri. Saya disalahkan, kata iblis. Tidak terima saya. Dan sejak pembunuhan itu terjadi, maka gen manusia yang berkembang pada anak turunnya yang ke-1000, ke-2000, ke-3000 langsung sudah dirasuki oleh butir-butir dengki, iri, dan hasad di dalam darah manusia. Dulu Gendeng Pamungkas bilang pemuja iblis harusnya ngomong kayak saya ini. Jadi kau kata gak salah ya sih dia mau cak nun kayak bener-bener ya. Tidak apa-apa, nih aku tidak ada masalah. Makanya kata iblis, saya dulu disuruh sujud kepada Adam dan saya bilang no. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kata Tuhan, Anda tidak tahu kan jawabannya? Iblis menjawab, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong, kepada yang lain aku tidak mau sujud. Itu jawaban iblis, tapi sengaja sama Tuhan tidak ditulis di Quran. Yang jelas Golkar bubar dong. Terus iblis mengatakan, ya Allah, kasih aku waktu sejenak saja. Terus Allah menulis, itu yang ditulis di Al-Quran. Oke, iblis, kau aku kasih tangguh sebentar. Tangguh untuk apa? Itu yang tahu adalah Allah sama iblis saja. Dan ternyata sekaranglah saatnya. Tangguh yang dimaksud iblis adalah, kasih aku waktu, saya akan buktikan bahwa manusia sama sekali tidak pantas disembah oleh malaikat dan iblis, oleh kadal gak sempat gak dapurane koyo ngono kene kon nyembah moh gak taek-taekan. Nah itu iblis sekarang tinggal bilang gitu, kayak gini disembah, suruh nyembah itu menteri itu, dirjen itu, direktur itu, mbok ciker bungker mata ngatik mah aku jaban bayi lanang wedok. Itu kata iblis. Tenang iblis, jangan emosional. Kamu itu dipercaya Tuhan untuk menyamar. Kalau Jibril tidak kuat hatinya, karena Jibril lurus, orang yang baik, orang malaikat yang baik. Kalau engkau ini seorang Sandi Yuda, seorang intelijen yang bagus, daripada Anda pusing BBM, lumayan toh saya lari-larikan ke iblis supaya Anda lebih segar, sehingga nanti ketika bicara lagi sama beliau setelah pembacaan puisi, insya Allah Anda lebih segar. Oke, saya kembalikan. Kenapa tidak datangi kantor PKS? Ayo PKS, mau nggak sama-sama kami semua untuk menolak BBM? Kenapa tidak datangi kantor PKB? Kan lumayan, daripada bertengkar terus, mending kita bareng-bareng Muhaimin sama Gus Dur demo. Lu mbok ngono ya? Ngono lho.
Saya kira seneng mereka, iya ya timbangannya gelut terus pegeli aku. Yuk dimulai bareng gitu kan. Terus Gus Dur rangkulan. Ini kan asik ini PKB. Ini PKB ini kan menyamar ini. Dia iklan gratis tiap hari diumumkan di TV dan koran. Tiap hari dia. Kalau lain-lainnya kan bayar, pasang gambar, ini tuh. Hidup adalah perbuatan. Lain-lainnya kan. Kalau PKB pinter Gus Dur ya. Kon ya apa seminnya? Mboten buat dimuat koran tiap hari iklan gratis. Tenang aja. Nanti menjelang hari H ternyata kompak mereka. Gitu kan? Gitu loh. Ya kalau mereka dengarkan ini bener Canon yuk kompak dulu nanti habis pemilu bertengkar lagi kan gitu kan. Gitu. Itu ngono setengah nut aku wis. Gitu. Yang apa ya kalau gitu ya? Ya menjelang pemilu, menjelang hari H nanti supaya Debhub apa? Hukam itu nanti nggak kebingungan, nggak apa-apa, biarin. Siapapun yang dipilih sudah tahu kok nanti tetap akan nyoblos PKB juga gitu loh. Tapi kan sudah iklan gratis tiap hari. Tiap hari, tiap saat itu. Jalan itu, berita jalan apa Gus Dur ngapain apa gini Mas Ali Maskur Musa Muhaimin iklan gratis ndak garu-garuan. Sip. Nanti habis pemilu selesai bertengkar lagi kan gitu kan iklan gratis lagi gitu loh. Dan ini koran-koran tertipu ini. TV-TV tertipu gitu loh. Oke, datengin dong Gus Dur. Datengin dong Muhaimin. Jamin gak pegel lah sampean gelut terus musuh Gus Dur. Musuh tak lek sampean dhewe. Ayo saiki demo po. Ya wis. Utawa diperkirakan siapa yang tidak diterima nanti untuk ikut pemilu. Nah dia pasti ikut demo. Ikut demo. Nah, selain itu tolong partai-partai yang lain. Mega pasti mau dia. Mega menyatakan saya tidak setuju gini Mbak Mega. Kalau cuma Mbak Mega tok, saya tidak percaya. Saya baru percaya omongan Mbak Mega. Kalau PDIP DKI Jaya bisa mendatangkan 10.000 orang ke istana bersama saya. Ngono. Nek sampean tak ngomong alah. Sampean sopo gitu, tinggal gituin kan diejek-ejek aja gitu loh. Terus pakai teorinya teman saya. Sampean mau jadi siapa? Ratu Kencana Wungu atau jadi Lembu? Terserah sampean. Kalau sampean mau ikut demo mengerahkan 10.000 orang PDIP, sampean Ratu Kencana Wungu yang akan kita angkat lagi. Nek gak Lembu sampean. Lu kok Lembu? Tahu Lembu ya? Bukan apa-apa, teman saya itu seorang analis Jawa. Dia bilang Indonesia ini sebenarnya sudah benar awalnya. Itu pakai teori wayang. Dan yang dipilih untuk menjadi pemimpin selalu pendawa. Jadi yang pertama jangan Puntadewa. Puntadewa ini menjadi begawan saja, orang suci. Maka raja yang pertama harus yang gagah perkasa, suaranya lantang dan berdiri di altar dunia, di podium dunia, namanya Bung Karno. Itulah Bima, kan gitu kan. Nah setelah Bima, Arjuna pendiam, ganteng, keturunan Cina, campur Jawa, tapi sakti. Ya, Soeharto, ya. Loh, setelah siapa? Kok Soeharto? Setelah Arjuna kan mestinya kan Nakula. Lah kok keliru Pak Gareng nih oh. Ono sing ngomong ngono rek. Saya cuma diomongin, saya ini juga ketawa sendiri. Lah kok keliru rek? Itu Gareng. Tapi it's okay. Gareng is a good person. Gareng is a good intellectual. Gareng is a philosopher. Dia seorang filosof. Gareng itu baik. Tanda-tandanya matanya juling karena dia selalu waspada. Tangannya besar sebelah karena dia selalu rendah hati. Dan seterusnya. Gareng juga baik. Cuman kalau memang sudah Gareng, mbok setelah itu Petro. Lah kok keliru Bagong? Iki arek ngawur ya. Lah kok keliru Bagong ini loh. Gus Dur. Nantang-nantang aku.
Loh, ini namanya analisis, dan ini kita kan orang Indonesia sudah BBM mau naik, tidak boleh ketawa, itu karmu ya apa? Ini kayak kepengin guyu hari ini. Dan Gus Dur itu pahalanya sangat besar karena begitu kita mengingat namanya, kita selalu tertawa dan gembira. Betul enggak? Betul enggak? Ayo. Dan siapa bilang Bagong itu jelek? Bagong itu Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Ini Bang Ibrahim Gafar dari Malaysia. Oke, saya bersingkat. Ya, tapi ini namanya orang ini namanya teknologi internal ya. Kalau teknologi eksternal itu gini, kalau teknologi internal itu kan neoliberalis itu ya, pemilik modal supaya hidupnya lebih enak, dia bikin alat-alat. Dia bikin mall, dia sewa, dia datengin Carrefour. Itu kan teknologi eksternal. Kalau kita ini kan pakar di bidang teknologi internal. Supaya istri itu menyenangkan. Itu enggak penting dia cantik atau tidak. Yang penting anggapan kita terhadap dia bagaimana. Itu dimaksud. Asal kita anggap cantik dia. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu teknologi internal. Dan makanan utama orang Indonesia itu namanya biji-bijian yang namanya bismillah. Kok bismillah ya? Iyalah. Lo gaji 400.000 itu loh. Iya. Berani kredit motor. Lo terus gimana makannya? Bismillah aja. Betul nggak? Bismillah wes. Lo kamu itu belum punya kerjaan, istrimu hamil lagi. Iya, saya apa gak nyejo hari ini? Tak senggol tok lah, tak meteng. Lah terus makannya bagaimana? Bismillah aja. Makanan utama kita ini bismillah di Indonesia. Jadi saya tidak mengatakan yang saya contoh-contohkan dari jelek. Punokawan itu manusia mulia, lebih mulia daripada tuan-tuannya. Yang namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu sebenarnya banyak penjelasannya, tapi intinya mereka orangnya lebih mulia karena mereka lah yang mengawal tegaknya kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau saya sebut Habibie tadi itu, teman kita nyebut itu kok keliru Gareng, lo itu bagus. Kalau sekarang orang mengatakan Petruk kok jadi ratu, saya akan kasih judul mending Petruk jadi ratu Daripada SPJK. kan gitu. Mending Petruk jadi ratu. Soalnya kalau sudah, kan tadi keliru dari Gareng, lah kok terus gak Petruk tadi kok Bagong. Kalau sudah habis Bagong mesti Lembo. Kalau di Goro-Goro itu kalau sudah Bagong muncul, satu Lembo muncul. Kalau sudah Bagong Lembo muncul, itu setelah itu mesti Buto. Terus mesti Buto. Buto itu pakem. Lo Buto itu tidak hanya yang sakti, ono Buto kempung, ono Buto kempong, ono Buto kuntet, ono Buto gopok, macam-macam. Ayo Betara kala iku buta rek, ngene iku ya apa sih. Tapi oke, itu sekedar untuk dagelan, tapi intinya tadi adalah kalau gitu tolong segmentasinya tadi diperdetail dan Anda bisa bergerak ke semua titik-titik itu. Tidak hanya parpol. Misalnya Ahmadiyah, ini kan asik kalau diajak. Daripada dia di demo terus, dia diajak demo kan senang. Kan begitu. Kira-kira gitu ya. Wah, ini si telepon saya langsung nih. Please. Cowok ngomong-ngomong soal aku bawa jaring menulis. Tadi saya ngomongin iblis sebentar tadi Pak. Kasihan dia. Akhir-akhir ini dia banyak ke rumah saya dan masuk angin terus dia tiap hari. Pak Kro iblis. Kasihan betul. Dia jadi kambing hitam tiap hari kan. Dari awal ada manusia sampai akhir manusia, iblis selalu disalahkan. Ada apapun selalu dekatnya dipengaruhi iblis. Dan kebodohan seluruh peradaban manusia adalah selalu mendikotomikan antara Tuhan dengan iblis. Selalu dikatakan Tuhan adalah kerajaan cahaya dan iblis adalah kerajaan kegelapan. Iblis marah dan ketakutan. Kamu itu merendahkan Tuhan.
Benar. Sehingga kamu mengatakan bahwa aku ini saingannya Tuhan. Gila loh. Itu yang dimaksud. Karena aku ini gak berani saingan sama Tuhan. Inni akhafullah. Aku ini takut kepada Allah, kata iblis. Jadi jangan dipikir ini Tuhan, ini iblis dengan strukturnya masing-masing. Enggak, keliru. Aku ini underbo Tuhan. Aku ini cuma salah satu menterinya Tuhan. Cuman bagian yang jelek-jelek. Itu, ya. Satu. Nomor 2, Bung, tolong perhatikan, jangan disangka yang tidak ikut demo itu tidak ikut pergerakan Anda. Ya. Karena rakyat memiliki ekspresinya sendiri untuk menunjukkan apa yang saya sebut, ini bisa terus apa enggak keadaan seperti ini. Itu rakyat punya ekspresinya sendiri. Misalnya, kalau ada mahasiswa tawur lawan mahasiswa, 100 lawan 100, satu kampung A lawan kampung B bertempur, Ahmadiyah diserbu segala macam. Itu sebenarnya masalah ideologi, masalah teologi, masalah psikologi, masalah sosial, masalah budaya, atau masalah apa? Menurut bahasa Anda pelampiasan. Sebenarnya itu tidak ada masalah budaya, ya sedikit lah. Itu karena kita ini sebagai bangsa sudah hampir 70 tahun belum pernah terpenuhi kebutuhan dasar kita, sehingga kita tidak pernah ikhlas menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak pernah puas, sehingga orang yang tidak pernah puas, apalagi dalam keadaan kesulitan hidupnya, apalagi dalam keadaan kelaparan, itu dikit-dikit marah. Itu loh, dia merasakan tiap jam 2 siang kalau pas belum dapat makan, dilirik aja. Ngapain lirik? Nah, itu marah tuh. Dipikir itu tuh orang, oh dia orang Batak. Enggak ada urusannya sama Batak, dia kelaparan, sehingga dikit-dikit marah. Anda nonton film apa dulu yang Dustin Hoffman sama Steve McQueen keluar melarikan diri dari penjara yang paling ganas di Amerika, Alcatraz atau apa itu. Kemudian dia dikejar-kejar dan di tengah jalan betul-betul kelaparan keduanya. Dan kita kelaparan tuh apa aja jadi masalah di antara mereka. Kamu kentutnya bau betul sih. Sejak dulu aku pertama ketemu kamu, aku sudah tahu bahwa kentutmu bau. Itu sudah aku pelajari secara sosiologis. Sebab kamu kan orang Yankees, kamu orang Amerika Barat Tengah. Aku sudah tahu, aku sudah pelajari. Aku menyesal jadi temanmu. Jadi ngomongnya kayak apa, padahal sebenarnya kuncinya sederhana, lapar. Jadi di Indonesia orang berdebat macam-macam, jane mek situ. Tidak puas. Tidak pernah ada pemerintah yang bisa memenuhi kebutuhan dasar kita cukup lengkap. Apa itu hak politik, apa itu kesejahteraan ekonomi, hak budaya atau apapun. Siapa bilang ente keturunan Ismail? Ente keturunan siapa? Kenarok. Nah, jadi kalau kita ngomong itu, saya cuma mengajukan sejumlah pertanyaan. Penting nggak kita keturunan siapa? Nggak penting. Penting. Saya tanya, ini kan Anda bilang mau kebangkitan nasional. Saya tanya, yang bangkit itu siapa? Maksudmu itu siapa yang bangkit itu? Kita bangsa siapa? Kita bangsa Indonesia itu siapa? Siapa bapakmu? Kapan bangsa Indonesia lahir? Pertanyaan yang paling dekat, kamu ini dilahirkan oleh revolusi 45 atau kamu yang melahirkan revolusi 45? Yang kedua. Yang kedua. Kita yang melahirkan. Kita dilahirkan oleh Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara, atau kitalah bangsa yang melahirkan Gajah Mada? Melahirkan. Kalau gitu kapan bangsa Indonesia sesungguhnya lahir awalnya dulu? Kalau diterusin, kita yang dilahirkan Sanjaya dan Rai Pikatan, ataukah kita yang melahirkan Rai Pikatan yang menciptakan Borobudur yang agung? Dia kita lahirkan atau kita yang dilahirkan oleh dia? Ini kalau mau bangkit tanya yang mana, dirimu itu yang mana? Oke, tak terusin.
Engkau tadi yakin bahwa engkaulah yang melahirkan Gajah Mada, engkaulah yang melahirkan Ken Arok, engkaulah yang melahirkan Ronggolawe, engkaulah yang melahirkan Raja Siliwangi, engkaulah yang melahirkan Raja Melaka, engkaulah yang melahirkan Raja Johor, engkaulah yang melahirkan Raja Denpasar, Buleleng dan semuanya. Siapa indukmu? Sebagaimana induknya orang Arab dan Yahudi adalah Ismail dan Ishak. Siapakah indukmu? Pertanyaan berikutnya, indukmu itu lebih tua dari Ibrahim atau lebih muda dari Ibrahim? Lebih tua. Kalau lebih tua, Adam. Kira-kira Ibrahim itu posisinya itu ommu atau ponaanmu? Ponaan. Nah, kalau gitu jangan jelek-jelekin orang Yahudi, karena kau lebih Yahudi daripada Yahudi. Kau pamannya. Orang Indonesia lebih Yahudi dari Yahudi. Orang mobil kecelakaan dijarah, melacur dicopet duit pelacur itu. Bayangin dahsyatnya. Kita lebih Yahudi. Tapi pokoknya kita lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Kalau kita lebih tua, kalau gitu tolong pelajari antropologinya, sosiologinya, historisitasnya dan seterusnya. Bedanya apa mereka sama kita? Kita lebih hebat apa lebih tidak hebat? Secara ginekologis natural. Lebih hebat. Lebih hebat. Itu Lubis, punya anak 5 dan tidak punya kerjaan, jalan tiap hari dan ketawa terus. Betul tidak Lubis? Yes. Mana ada orang di Amerika berani kayak Lubis? Mana? Hanya orang Indonesia yang punya keberanian. Karena apa? Karena bakatnya luar biasa. Mana ada olimpiade ilmu pengetahuan yang kita tidak menang? Yang barusan olimpiade komputer kita menang. Mas. Di Indonesia ini kita saking ruwetnya, kebaikan pun itu menjadi mudorot. Misalnya BLT, itu belum tentu manfaat. Itu bisa jadi mudorot. Padahal dia jelas kebaikan kalau dilihat secara otonom. Maka teorinya Pak Zal, saya biasanya menjelaskan kepada teman-teman. Dua, yang pertama, saya ini tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Ini karena urusan fisika dan metafisika. Nomor dua, karena urusan politik. Karena kalau dilihat dari fisika dan metafisika, kalau kita ngomong anti terorisme, itu kita justru menghembuskan dua macam kekerasan. Yang satu kata anti itu sendiri adalah penindakan, negasi kepada yang lain. Terorisme itu juga menjadi luding dia, yang namanya teror menjadi luding dari aura kita, dari prana kita di sini. Maka saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Yang saya setuju adalah gerakan pro keadilan. Sebab kalau pro keadilan, kita langsung pro, itu selalu positif. Keadilan itu pasti positif, sehingga tidak ada terorisme. Karena terorisme itu hanya output, inputnya adalah ketidakadilan, kan begitu. Jadi itu yang saya maksud, saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme, karena itu akan melahirkan terorisme. Secara fisika, ini ilmu dari anak saya dikasih pelajaran sama anak saya. Nomor dua, ada 3 tingkat kebaikan teman-teman sekalian. Tolong ini, mohon maaf ini saya jadi kiai sebentar ini. Ini yang disebut soleh. Soleh itu adalah, selama ini nggak pernah ada definisinya. Soleh itu adalah kebaikan atau kebenaran yang ketika diterapkan dia sudah dihitung tidak membuat siapapun menangis atau menderita karena kebaikan. Jadi kebaikan yang aman secara individual maupun sosial, aman secara nurani maupun struktur. Itu namanya soleh. Jadi orang yang sholat belum soleh karena dia belum bisa membuktikan sholatnya secara sosial. Kesolehan sosial yang dimaksud oleh Sobari dulu adalah ketika ibadahnya sudah menjadi aplikasi kebersamaan. Nah, mohon maaf sekali lagi, ada 3 tingkat kebaikan. Satu, kebaikan yang bisa berdiri sendiri, otonom. Nomor 2, kebaikan yang harus koheren. Dia harus dibantu oleh dialektika nilai-nilai yang lain. Dia menjadi baik, dia kebaikan, tapi hanya bisa menjadi baik kalau ditolong oleh yang lain-lain, misalnya kebenaran, keindahan, dan seterusnya.
Nomor 3, kebaikan atau kebenaran yang otonom ya bisa, bareng ya bisa. Kalau dalam Al-Quran ada beda antara khair dengan ma'ruf. Khair itu kebaikan pada tingkat yang masih cair, dia belum aplikatif, dia masih universal, dia masih teoritis, dia masih mentah. Maka di dalam Al-Quran tidak boleh memerintahkan khair. Yang dibolehkan hanyalah menganjurkan khair supaya digodok lagi menjadi ma'ruf. Kalau ma'ruf itu diperintahkan. Sebenarnya teman-teman sekalian, misalnya gini, saya baik sama istri saya beliin mobil, anak saya sekolahin di luar negeri, tapi itu hasil saya korupsi. Jadi itu kebaikan yang tidak bisa otonom. Begitu diuji oleh sisi yang lain, dia menjadi tidak lolos, menjadi tidak baik. Ada kebaikan yang otonom. Pokoknya ada orang lapar, kita kasih duit, mau itu duit curian atau bukan, orang lapar itu menjadi selamat, itu dia otonom. Seorang pelacur dalam cerita-cerita Katolik, Kristen maupun Islam, kehausan, ambil air di dalam sumur, terus begitu mau dia minum, ada anjing melet ini. Melet itu lidahnya, menjulur-julur lidahnya, kehausan juga. Kemudian dikasihkanlah minuman yang akan diminum oleh si pelacur ini kepada si anjing. Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosa si pelacur ini dan dia aku masukkan ke dalam surgaku. Jadi sekarang kalau punya anak perempuan suruh jadi pelacur. Terus cari kesempatan bagaimana bisa kehausan bersuatu dan siapkan anjing yang juga tidak dikasih minum 3 hari 3 malam. Nah itu cara untuk menjadi orang yang diampuni Allah. Ini kalau kita tidak jujur di dalam merekayasa kehidupan. Jadi maksud saya, pelacur ini punya kebaikan yang otonom. Orang nyebrang jalan dengan benar, kendaraan berhenti di depan zebra cross, itu kebaikan yang otonom. Itu tidak peduli lu orang Islam apa orang Kristen, itu kebaikan yang langsung diterima oleh Allah. Antri dengan baik, mengambil keputusan sebagai menteri di mana rakyat itu ada di depannya, bukan di sana, sehingga rakyat akan merasa mengawasinya terus-menerus, sehingga keputusannya adalah keputusan yang rakyat tidak akan sakit hati. Itu adalah kebaikan yang otonom. Nah, kebaikan kenduri cinta ini teman-teman sekalian adalah kebenaran yang berdiri sendiri bisa, bareng-bareng juga bisa. Saya tidak pamer, tidak apa, tapi saya kira kok agak sukar mencari forum agak gila seperti ini. Orangnya sampai malam di sini tidak jelas juga kerjaannya apa, duduk terus, kencingnya kapan yang tidak jelas, mungkin bawa tabung sendiri-sendiri, pengangguran. Tapi Anda lihat potongan-potongan mereka, tidak mungkin mereka pengangguran, mereka pasti punya pekerjaan. Dan mereka ini Pak Rizal, insya Allah mereka ini pendekar-pendekar di tempat mereka masing-masing. Di sini pelajarannya tidak tertata, di sini total football. Gitu, total football. Dan orang belum tahu bahwa dia sakti sebelum dia terlibat perkelahian. Nanti begitu Anda berkelahi, Anda baru tahu bahwa Anda ternyata sakti, gitu kan? Begitu ada masalah di kantor Anda, ternyata Anda yang paling dewasa untuk menyelesaikan. Karena di sini Anda di random, Anda diaduk oleh seluruh komplikasi dan dialektika nilai-nilai yang bermacam-macam, sehingga Anda akan menjadi orang utama. Anda akan menjadi bangsa unggul. Insya Allah itu yang disebut Allah ahsani takwim. Karena Anda ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, dan Anda memang ditaruh di tempat khalifah itu karena dulu ambilnya tanah liat itu di pulau ini. Jadi enggak Jombang lah, enggak enak. Ya memang iya, cuman jangan bilang-bilang gitu. Nanti ini jadi kita kan nggak enak kalau pamer-pamer. Itu diem aja. Memang di Jombang, dan itu bukan juga Gus Dur, juga tempat saya. Israel ngambil karena Jibril gagal, Mikael gagal, Israfil gagal. Israel yang akhirnya berhasil ambil tanah liat itu di luar pengawasan iblis. Iblis pas agak asik-asik sama Bagong, sama Gareng, dia ambil tanah liat, terus dia bikin animasi manusia, terus begitu sama, kira-kira dibikin mirip dengan model Allah sendiri. Terus begitu selesai menjadi Adam, terus Tuhan bilang, Israel, kasih
semua mampu, kita memangku. Artinya kalau kita menguasai dunia, kita tidak menindas dunia. Kalau kita menguasai dunia, kita tidak menyiksa dunia. Kita memberi mereka kenikmatan, rahmatan lil alamin. Dan itulah cara kita berkuasa atas orang lain. Kita menang tanpa ngasorake, bahkan yang kita kalahkan tidak mengerti bahwa dia kita kalahkan. Itu kalau ini ngomong panjangnya. Tapi intinya pokoknya tolong diteruskan. Saya restui malam hari ini. Sangat serius. Jadi misalnya terigu itu turunnya 22%. Jadi kemampuan daya beli rakyat itu turun di segala segmen. Sangat turun, dan itu sebenarnya sudah menjelang ambang, dimana kalau sekarang nanti ada penjarahan dan kerusuhan, itu sesuatu yang sama sekali wajar dan mungkin halal. Saya tidak bilang halal ya, mungkin halal dalam arti normal. Nah, pemerintah mestinya mengantisipasi, apalagi Mbak Ratna tadi nagih. Jadi Bung SBY berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan harga BBM sampai tahun 2009. Katakanlah nggak ada alasan ilmiah apapun, kita cuma mau gentleman agreement sama Presiden bahwa kau mengatakan tidak akan naik sampai 2009, sehingga saya tidak akan melepaskan harga BBM naik, karena itulah kata-katamu. Kau adalah raja, kau adalah sabdo pendito ratu, kan begitu kan? Nah, paling tidak nagih itu saja sudah sebuah alasan yang sangat kuat. Apalagi ada alasan-alasan ilmiah yang beliau kemukakan tadi. Kira-kira itu tambahan dari Mbak Ratna, dan ada banyak hal-hal lain yang lebih detail, tetapi saya kira kita semua mengalaminya. Sekarang itu ya Allah, masjid-masjid tutup, Pak Rizal. Masjid itu loh ditutup bukan karena kita tiker itu dicuri. Nggak usah kok AC-nya, tiker itu loh dicuri. Iya, mau disenang. Duduk itu loh disuwek, digoreng. Nggak usah. Apa itu? Geramba. Ayo loh. Waduh, kamu orang geramba duduk. Ramba itu mengarah Jawa Timur sing ngene iku. Badokane Ramba itu. Masya Allah. Sekarang itu apa aja dicuri. Apa saja. Saya kemarin daftar sampai ada 15. Apa yang selama ini aman sekarang tidak aman. Jangan lagi ngomong kultural, Pak Rizal. Istri saya mengatakan waktu saya kecil saya itu jarang di rumah, tapi semua masyarakat yang saya temui di sekolahan, di pasar, di mana, mereka semua adalah orang tua saya yang mengamankan saya dan ikut mendidik saya. Tapi hari ini anak kita keluar rumah kemanapun itu ancaman. Kemanapun anak kita pergi itu ancaman. Bahkan masuk rumah terancam juga oleh televisi. Betul kan? Nah, kemanapun sekarang kita terancam. Terus iblis, ayo aku lagi yang dianggap ngancam kita. Ayo. Bilang aku lagi. Aku gak ikut ngancam apa-apa. Itu pikiran kamu sendiri kok. Gitu, ini iblis pokoknya lagi sering-sering ke rumah saya itu. Gak terima saya dikambing hitamkan terus. Soeharto yang salah, saya yang disalahkan. Dia bilang gitu. Yang menculik dulu katanya Prabowo, saya katanya yang menculik. Tuh. Kan dulu gitu, asal Prabowo salah, kucing hilang Prabowo. Nok tikus Joseph Prabowo. Pokoknya orang Indonesia itu pemalas. Bener tadi menteri itu bener, dalam arti cari kambing hitamnya itu gampang sekali. Tukang fitnah, gampang ngarani wong. Kalau berani bunuh orang dibunuh, kalau tidak berani ya dilempar dari jauh, kalau tidak berani ya pakai mulut, kalau tidak berani mulut ya dirasani diem-diem. Kalau dia tidak berani memfitnah orang, di dalam hatinya dia memfitnah orang-orang sampai mati. Oleh karena itu semua jamaah gendir cinta, bersihkan hatimu. Jangan ada fitnah apapun kepada siapapun yang mengisi hatimu. Isi hatimu hanya ada dua, iman dan syukur. Hanya itu isi hatimu. Isi pikiranmu boleh kamus Indonesia Inggris, Indonesia Spanyol, boleh seluruh perpustakaan ada di kepalamu. Tapi isi hatimu hanya ada dua kata, iman dan syukur. Selebihnya jangan boleh masuk ke dalam hatimu. Sama cinta pasti. Itu pun cinta hanya kepada Novia. Sopo menarik gini soalnya ono sing konangan kok aku ngomong sopo-sopo kok ya apa lagi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Semua tepuk tangan untuk kehadiran Bapak Rizal.
Di Indonesia ini kita saking ruwetnya, kebaikan pun itu menjadi mudorot. Misalnya BLT, itu belum tentu manfaat, itu bisa jadi mudorot, padahal dia jelas kebaikan kalau dilihat secara otonom. Maka teorinya Pak Zal, saya biasanya menjelaskan kepada teman-teman dua. Yang pertama, saya ini tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Ini karena urusan fisika dan metafisika. Nomor dua, karena urusan politik. Karena kalau dilihat dari fisika dan metafisika, kalau kita ngomong anti terorisme, itu kita justru menghembuskan dua macam kekerasan. Yang satu, kata anti itu sendiri adalah penindakan, negasi kepada yang lain. Terorisme itu juga menjadi luding dia, yang namanya teror menjadi luding dari aura kita, dari prana kita di sini. Maka saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Yang saya setuju adalah gerakan pro keadilan. Sebab kalau pro keadilan, kita langsung pro, itu selalu positif. Keadilan itu pasti positif, sehingga tidak ada terorisme. Karena terorisme itu hanya output, inputnya adalah ketidakadilan, kan begitu. Jadi itu yang saya maksud, saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme, karena itu akan melahirkan terorisme secara fisika. Ini ilmu dari anak saya dikasih pelajaran sama anak saya. Nomor dua, ada 3 tingkat kebaikan teman-teman sekalian. Tolong ini, mohon maaf ini saya jadi kiai sebentar ini. Ini yang disebut soleh. Soleh itu adalah, selama ini nggak pernah ada definisinya. Soleh itu adalah kebaikan atau kebenaran yang ketika diterapkan dia sudah dihitung tidak membuat siapapun menangis atau menderita karena kebaikan. Jadi kebaikan yang aman secara individual maupun sosial, aman secara nurani maupun struktur. Itu namanya soleh. Jadi orang yang sholat belum soleh karena dia belum bisa membuktikan sholatnya secara sosial. Kesolehan sosial yang dimaksud oleh Sobari dulu adalah ketika ibadahnya sudah menjadi aplikasi kebersamaan. Nah, mohon maaf sekali lagi, ada 3 tingkat kebaikan. Satu, kebaikan yang bisa berdiri sendiri, otonom. Nomor 2, kebaikan yang harus koheren. Dia harus dibantu oleh dialektika nilai-nilai yang lain. Dia menjadi baik, dia kebaikan, tapi hanya bisa menjadi baik kalau ditolong oleh yang lain-lain, misalnya kebenaran, keindahan, dan seterusnya. Nomor 3, kebaikan atau kebenaran yang otonom ya bisa, bareng ya bisa. Kalau dalam Al-Quran ada beda antara khair dengan ma'ruf. Khair itu kebaikan pada tingkat yang masih cair, dia belum aplikatif, dia masih universal, dia masih teoritis, dia masih mentah. Maka di dalam Al-Quran tidak boleh memerintahkan khair. Yang dibolehkan hanyalah menganjurkan khair supaya digodok lagi menjadi ma'ruf. Kalau ma'ruf itu diperintahkan. Sebenarnya teman-teman sekalian, misalnya gini, saya baik sama istri saya beliin mobil, anak saya sekolahin di luar negeri, tapi itu hasil saya korupsi. Jadi itu kebaikan yang tidak bisa otonom. Begitu diuji oleh sisi yang lain, dia menjadi tidak lolos, menjadi tidak baik. Ada kebaikan yang otonom. Pokoknya ada orang lapar, kita kasih duit, mau itu duit curian atau bukan, orang lapar itu menjadi selamat, itu dia otonom. Seorang pelacur dalam cerita-cerita Katolik, Kristen maupun Islam, kehausan, ambil air di dalam sumur, terus begitu mau dia minum, ada anjing melet itu? Melet itu lidahnya, menjulur-julur lidahnya, kehausan juga. Kemudian dikasihkanlah minuman yang akan diminum oleh si pelacur ini kepada si anjing. Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosa si pelacur ini dan dia aku masukkan ke dalam surgaku. Jadi sekarang kalau punya anak perempuan suruh jadi pelacur. Terus cari kesempatan bagaimana bisa kehausan pada suatu dan siapkan anjing yang juga tidak dikasih minum 3 hari 3 malam. Nah itu cara untuk menjadi orang yang diampuni Allah. Ini kalau kita tidak jujur di dalam merekayasa kehidupan. Jadi maksud saya, pelacur ini punya kebaikan yang otonom. Orang nyebrang jalan dengan benar
kendaraan berhenti di depan zebra cross itu kebaikan yang otonom. Itu tidak peduli lu orang Islam apa orang Kristen, itu kebaikan yang langsung diterima oleh Allah. Antri dengan baik, mengambil keputusan sebagai menteri di mana rakyat itu ada di depannya, bukan di sana, sehingga rakyat akan merasa mengawasinya terus-menerus, sehingga keputusannya adalah keputusan yang rakyat tidak akan sakit hati. Itu adalah kebaikan yang otonom. Nah, kebaikan kenduri cinta ini teman-teman sekalian adalah kebenaran yang berdiri sendiri bisa, bareng-bareng juga bisa. Saya tidak pamer, tidak apa, tapi saya kira kok agak sukar mencari forum agak gila seperti ini. Orangnya sampai malam di sini tidak jelas juga kerjaannya apa. Duduk terus, kencingnya kapan yang tidak jelas. Mungkin bawa tabung sendiri-sendiri. Pengangguran. Tapi Anda lihat potongan-potongan mereka, tidak mungkin mereka pengangguran. Mereka pasti punya pekerjaan. Dan mereka ini Pak Rizal, insya Allah mereka ini pendekar-pendekar di tempat mereka masing-masing. Di sini pelajarannya tidak tertata. Di sini total football. Gitu, total football. Dan orang belum tahu bahwa dia sakti sebelum dia terlibat perkelahian. Nanti begitu Anda berkelahi, Anda baru tahu bahwa Anda ternyata sakti, gitu kan? Begitu ada masalah di kantor Anda, ternyata Anda yang paling dewasa untuk menyelesaikan. Karena di sini Anda di random, Anda diaduk oleh seluruh komplikasi dan dialektika nilai-nilai yang bermacam-macam, sehingga Anda akan menjadi orang utama. Anda akan menjadi bangsa unggul. Insya Allah itu yang disebut Allah Ahsani Takwim. Karena Anda ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, dan Anda memang ditaruh di tempat khalifah itu karena dulu ambilnya tanah liat itu di pulau ini. Dia enggak Jombang lah, enggak enak sih. Ya memang iya, cuman jangan bilang-bilang gitu. Anda ini jadi kita kan nggak enak kalau pamer-pamer. Itu diem aja. Memang di Jombang, dan itu bukan dekat Gus Dur, dekat tempat saya. Israel ngambil karena Jibril gagal, Mikael gagal, Israfil gagal. Israel yang akhirnya berhasil ambil tanah liat itu di luar pengawasan iblis. Iblis pas agak asik-asik sama Bagong, sama Gareng, dia ambil tanah liat, terus dia bikin animasi manusia, terus begitu sama kira-kira dibikin mirip dengan model Allah sendiri. Terus begitu selesai menjadi Adam, terus Tuhan bilang, Israel, kasih Robbana